Oke. Tom Prester-Werner sebelumnya sudah pernah mengatakan, "You're either the one that creates the automation or you're getting automated." Saat ini sistem kendali otomatis adalah salah satu sistem kendali yang tidak bisa kita hindari. Ada banyak contoh konkret yang dapat kita temui di sekitar kita yang menggunakan sistem otomatis. Kenalkan semuanya, nama saya Edwardus Bagus Wicaksono, dan hari ini saya akan mempresentasikan salah satu proyek otomasi yang pernah saya kembangkan sebelumnya, yaitu suatu sistem pintu otomatis. Ya, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai apa itu pintu otomatis yang pernah saya kerjakan, kita harus tahu nih, apa sih otomasi itu? Otomasi adalah salah satu bentuk hasil dari perkembangan teknologi yang sekarang sudah ada, di mana otomasi ini adalah sistem yang tidak memerlukan operasi dari manusia secara langsung, sehingga sistem akan bekerja sendiri menggunakan program-program yang sebelumnya sudah ditanam oleh manusia. Otomasi sendiri memudahkan manusia untuk melakukan satu pekerjaan. Dan ada banyak contoh yang dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah menggunakan sistem otomasi. Dan yang contoh yang saya ambil pada hari ini adalah contoh pintu otomasi. Karena saya sudah pernah mencoba mengembangkan pintu otomasi. Nah, secara definisi katanya sendiri, pintu otomatis adalah pintu yang akan terbuka dan bergerak tanpa adanya operasi langsung dari manusia. Ada 3 poin utama yang pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah cara kerja dari rangkaian yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Lalu ada manfaat dan juga pengaplikasian rangkaian. Dan yang ketiga adalah apa sih pengembangan yang dapat dilakukan dan diimplementasikan ke dalam rangkaian-rangkaian yang pernah saya buat. Yang pertama, kita mulai dari cara kerjanya. Di gambar sudah terlihat, ini adalah contoh rangkaian pintu otomatis yang pernah saya kembangkan sebelumnya. Ada 3 komponen utama dalam rangkaian saya, yaitu yang pertama adalah microcontroller. Dalam representasi saya menggunakan microcontroller Arduino Uno untuk proses mengolah data. Lalu yang kedua adalah servo, di mana servo di sini berjumlah 2 buah yang merepresentasikan pintu otomatis yang nanti akan bergerak ketika ada orang di depannya. Lalu yang ketiga adalah sensor PIR atau sensor pasif infrared yang akan berguna untuk mendeteksi apakah ada objek di depan pintu atau tidak. Saya akan menjelaskan bagaimana sensor PIR ini bekerja secara singkat. Sensor PIR akan mengirimkan sinyal infrared melalui komponen-komponennya ke arah dan jangkauan yang sudah ditentukan. Nah, lalu sinyal infrared yang sudah keluar tadi akan dipantulkan oleh objek dan akan kembali ke sensor PIR. Nah, jika sensor PIR ini mendeteksi objek, maka ia akan mengirimkan sinyal ke dalam microcontroller yang nanti akan diolah. Seperti itu penjelasan singkat mengenai sensor PIR. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan ketiga komponen ini agar menjadi suatu pintu otomatis? Oke, yang pertama, ketika sensor PIR mendeteksi jika ada objek di depannya, sensor PIR akan mengirim sinyal komunikasi ke dalam microcontroller. Lalu, di dalam microcontroller, sinyal tersebut akan diolah menggunakan program yang sudah kita tanamkan sebelumnya. Dari sinyal-sinyal yang sudah kita olah di microcontroller, sinyal tersebut akan dikirim melalui kabel menuju kedua servo. Nah, lalu servo ini akan terbuka dan tertutup sesuai dengan sinyal yang sudah kita olah tadi. Nah, secara singkat, jika ada benda atau objek di depan sensor PIR ini, maka servo akan berputar secara otomatis. Dapat dilihat secara langsung bahwa tidak perlu ada gerakan manusia yang harus membuka pintu secara langsung. Karena dengan manusia ada di tempat pintu, maka pintu akan terbuka secara otomatis. Seperti itu cara kerja pintu otomatis rangkaian saya secara singkat. Nah, lalu tentu ada manfaatnya. Suatu proyek pasti ada manfaat yang dapat kita rasakan. Apa sih manfaat dari pintu otomatis yang pernah saya kembangkan ini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita tidak perlu membuka pintu secara langsung, sehingga kita dimudahkan dalam hal mobilisasi, terutama dari satu ruang ke ruang lain. Nah, terus kita sudah dapat melihat ada banyak contoh aplikasi dari pintu otomatis ini di dalam dunia nyata, terutama dalam berbagai bidang yang di dalamnya menggunakan suatu ruangan. Kita dapat menemukannya terutama di bandara-bandara, kantor-kantor,
Dan bahkan juga ada beberapa rumah yang sekarang sudah menggunakan pintu otomatis tersebut. Nah, lalu untuk pertanyaan, apakah hanya itu kegunaan dan aplikasi dari rangkaian pintu otomatis saya? Dan jawabannya tidak, karena kita bisa mengembangkannya lebih lanjut. Rangkaian pintu otomatis tadi dapat kita kembangkan menjadi beberapa hal-hal baru lain yang lebih bermanfaat. Jika kita mengembangkan rangkaian pintu otomatis tadi dan mengintegrasikannya dengan sensor-sensor asap atau sensor-sensor kebakaran lainnya, maka kita juga dapat merangkai rangkaian dari prosedur kebakaran yang sederhana. Contoh, jika kita mengintegrasikan sensor asap ke dalam rangkaian kita, maka jika terjadi kebakaran, pintu akan terbuka secara otomatis. Dan ini tentu akan memudahkan mobilisasi ketika terjadi proses kebakaran dalam suatu gedung. Selain itu, kita juga bisa menggunakan face recognition, menggunakan sensor kamera dan juga sensor suhu untuk mendeteksi apakah di depan pintu tersebut adalah manusia bukan. Sehingga pintu hanya akan terbuka ketika ada manusia di depannya. Ini juga dapat diimplementasikan di dalam berbagai bidang, terutama di kantor-kantor, di mana kantor yang menginginkan supaya masuk ke dalam suatu ruangan itu hanya beberapa orang saja dan juga tidak sembarang orang bisa masuk dalam mobil tersebut. Oke, secara umum kita sudah membahas 3 poin utama dari presentasi saya. Yang pertama, pintu tentu dapat bekerja menggunakan microcontroller sebagai otak dari sistemnya, lalu juga menggunakan sensor ultrasonik infrared untuk mendeteksi apakah ada benda di depannya atau tidak. Lalu yang kedua, pintu otomatis ini dapat digunakan dalam segala bidang di dunia nyata, baik itu di bidang industri, bidang perkantoran, maupun bidang transportasi yang lain-lain. Dan konsep ini juga dapat terus dikembangkan menjadi berbagai konsep lainnya. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, seperti prosedur kebakaran dan juga face recognition. Gitu. Sekian pembahasan proyek otomasi yang pernah saya kembangkan. Semoga dengan salah satu contoh otomasi sederhana yang sudah saya sampaikan tersebut, teman-teman semua dapat mendapat ide-ide baru untuk mengembangkan program-program sistem otomasi yang lainnya, yang tentunya mungkin dapat lebih berguna bagi manusia lain. Sekian dari saya, terima kasih.